menang 2-0 atas Palestina U17, sinyal buruk Bima Sakti jelang hadapi Malaysia. Salam bola mata 11. Laga matchday kualifikasi grup B, Piala Asia U17 Bahrain 2023, telah memainkan 2 pertandingan menentukan, khususnya bagi 3 tim pemuncak grup B yang dihuni Timnas Indonesia U17, UEA U17 dan Malaysia U17. Di laga pertama, Malaysia memenangi persaingan perburuan tiket lolos ke Bahrain tahun depan atas runner-up grup B UEA. Skuad muda Malaysia menang dramatis atas UEA 3-2. Skor yang sama persis kala Arhan Kakak mengalahkan tim yang sama UEA 3-2, Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022. Gol anak asuh Osomera bin Omaro dicetak oleh Muhammad Arami Wafi menit ke-45, Muhammad Darus menit 50 dan gol dramatis Faris Denis menit 90. Di laga lainnya, skuad besutan Coach Bima Sakti, meski bermain tak segarang seperti 3 laga sebelumnya, Timnas Garuda Asia U17 mampu unggul 2-0 atas Palestina U17. Pasca laga berat kedua kontra UEA U17, beberapa pemain andalan Coach Bima dalam kondisi cedera ringan, tidak fit dan kelelahan fisik akibat terkuras tenaganya, karena harus bertanding dalam kurun waktu 2 hari sekali. Hal ini menjadi faktor laga kontra Palestina yang mampu bangkit memberikan perlawanan seimbang di babak kedua. Beruntung Ibrahim Al-Fukaha pada menit 9 mencetak gol bunuh diri ke gawang timnya sendiri. Meski demikian, menit ke-50, babak kedua Habil Abdillah membuat gol kedua timnas yang berkelas, dari sisi kanan pertahanan Palestina melalui tendangan melengkung dari jarak jauh tak terjangkau kiper Palestina yang dikawal Mohamed Abu Sakra. Palestina nyaris memperkecil kedudukan 2 menit berselang, yaitu menit 52, melalui titik putih. Sepakan Husam Al-Syair digagalkan tiang gawang, sebetulnya terlihat memantul dan sedikit masuk ke dalam garis gawang Abdrika Fatir. Namun luput dari pengawasan wasit, dan pantulannya berhasil diribon juga, dan mampu merobek gawang Andrika namun dianulir wasit, karena lahir dari Husam Al-Syair, pemain yang sama yang melakukan eksekusi penalti tersebut, yang dilarang menyentuh kembali bola eksekusinya yang gagal sesuai aturan FIFA dan AFC yang diterapkan. Lini belakang Timnas Indonesia U17 menjadi sorotan serius, mulai kelihatan tertekan setelah kehilangan sang kapten di lini belakang, Iqbal Gwijanggeh yang harus menepi karena cedera. Hal ini memperparah susunan pemain inti yang sebelum laga kontra Palestina harus kehilangan Nabil Ashura karena cedera, dan Kaviatur Rizky dan Sultan Zaki yang sebelumnya dinyatakan tidak fit akhirnya bisa diturunkan Coach Bima. Pemain pengganti Iqbal, Andre atau Femas sebetulnya tidak tampil buruk, namun jalinan komunikasi lini bertahan Timnas Indonesia yang biasa dikoordinasikan Iqbal Gwijanggeh sedikit terkendala, dan berhasil menciptakan celah melalui umpan-umpan terobosan para pemain Palestina yang termotivasi mencetak gol ke gawang Timnas Indonesia di laga itu. Namun hingga menit akhir, skor tidak berubah dengan kemenangan Timnas Indonesia 2-0. Usai laga, pelatih tim nasional U17 Indonesia Bima Sakti mengakui sulit untuk merotasi 8 pemain di skuadnya saat berlaga di grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023. Itu karena waktu antar pertandingan mepet dan mempertimbangkan tensi laga, ujar Bima di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Jumat malam, dikutip dari Antara.com. Kedelapan pemain tersebut adalah penjaga gawang Andrika Fatir, Muhammad Iqbal Gwijanggeh, Habil Abdillah, Sultan Zaki, Muhammad Rizky Afrisal, Muhammad Kaviatur Rizky, Arhan Kakak dan Rizjar Subakja. Mereka selalu bermain sejak awal pada pertandingan kontra Guam, Uni Emirat Arab, dan saat berhadapan dengan Palestina. Para pemain tersebut menunjukkan performa yang baik pada laga-laga tersebut, dan membawa Indonesia memenangi semuanya, dengan torehan 19 gol, dan baru kebobolan 2 gol saja kala bersua UEA. Arhan Kakak menjadi yang paling menonjol di antara semuanya dengan 6 gol yang dilesakkannya ke gawang lawan-lawan Indonesia di grup B, sejauh ini. Catatan ini untuk sementara membuatnya berada di posisi kedua pemain tersubur kualifikasi Piala Asia U17 2023, di bawah pemain China Wang Yudong yang sudah mengantongi 7 gol. Bima Sakti mengakui, dia sebenarnya ingin menurunkan nama-nama yang jarang bermain ketika Timnas U17 bersua Guam pada partai perdana di grup B. Akan tetapi, itu urung dilakukannya lantaran ingin meraup poin maksimal dari pertandingan pertama. Kami mau mengambil titik aman untuk menaikkan kepercayaan diri pemain, tutur Bima. 3 kemenangan dari 3 laga membuat tim nasional U17 Indonesia memuncaki klasemen sementara grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023 koleksi 9 poin. Indonesia mengungguli Malaysia di posisi kedua yang mengantongi 7 poin dari 3 pertandingan. Sementara 3 tim lain yaitu Uni Emirat Arab UEA, Guam dan Palestina dipastikan tidak lolos dari kualifikasi, maka 2 tim terbaik di grup B diperebutkan oleh Indonesia dan Malaysia.
Pertandingan terakhir grup B Indonesia kontra Malaysia pada Minggu, tanggal 9 Oktober tahun 2022, di Stadion Pakansari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat, akan menjadi penentu siapa yang akan lolos otomatis ke Bahrain tahun depan, dan siapa yang akan menunggu peluang agar juga bisa lolos melalui persaingan jalur runner-up terbaik. Indonesia hanya membutuhkan hasil seri dari pertandingan tersebut untuk menjadi juara grup, dan melaju langsung ke Piala Asia U17 2023. Namun, andai kalah dari Malaysia, Indonesia akan menduduki peringkat kedua dan kelolosan ke Piala Asia U17 2023 hanya dapat diraih jika berstatus masuk sebagai 6 runner-up terbaik dari 10 grup yang ada di kualifikasi. Pasca ditahan tim lemah Guam, Malaysia mampu bangkit dengan menyingkirkan UEA. Sementara timnas Garuda Muda Asia, membawa bekal sempurna 3 kemenangan. Namun dipastikan tampil tanpa pilarnya, Muhammad Iqbal Gwijangge yang harus absen di laga kontra penentu ini. Bukan hanya karena cedera saja, namun sang kapten juga terkena larangan akumulasi kartu kuning. Sementara Nabil Ashura yang kemarin total diistirahatkan, beserta beberapa pemain pilar seperti Sultan Zaki, Rizky Afrizal atau Kaviatur Rizky terus dipantau perkembangannya agar bisa fit kondisinya hingga Minggu tanggal 9 Oktober tahun 2022 saat harus bertemu Malaysia di laga akhir kualifikasi grup B, di Stadion Pakansari Cibinong, Jawa Barat. PR yang harus dibenahi Coach Bima, bagaimana mengembalikan soliditas lini pertahanan skuadnya, tanpa sang kapten Iqbal Gwijangge, dan mengembalikan ketajaman Arfan Kaka yang tak mencetak gol saat kontra Palestina, karena terus mendapat pengawalan ketat dan supportnya sedikit terhambat kondisi penurunan fisik rekan-rekannya. Hasil terbaik kontra Malaysia, sangat dinanti semua publik tanah air, untuk menjaga tren positif timnas Indonesia di semua level usia tahun ini, dan menyamai rekor seniornya yang telah lebih dulu lolos ke Piala Asia U20 2023 di Uzbekistan, di bawah besutan Sintayong. Bravo Timnas Indonesia, salam bola mata 11.